Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Misah viral di media sosial di mana seorang driver ojek online di kota Surabaya babak belur dihajar massa karena penumpang yang turun dari motornya mencuri motor di sebuah mal di Surabaya Utara. Nah, ini pengemudi ojek online dihajar massa hingga luka di kepala karena warga mengira pengemudi ojek tersebut komplotannya. Seorang pengemudi ojol di Surabaya babak belur karena dianiaya warga. Korban dituduh rekan dari pelaku curanmor yang merupakan penumpangnya sendiri. Kesalahpahaman berawal saat korban mengantar seorang pria ke kawasan Jalan Kunti sekitar pukul 8 malam. Tak lama berselang, korban melihat penumpangnya dikejar warga sambil diteriaki maling. Warga yang sempat melihat korban datang bersama pelaku langsung mengira keduanya adalah komplotan. Korban dan pelaku kemudian dihakimi warga di kawasan sebuah mal sehingga membuat keduanya dirawat di rumah sakit karena terluka parah. Kapolsek Semampir AKP Heri Iswanto menegaskan pengemudi ojol yang mengantar pelaku bukanlah pelaku kejahatan, melainkan korban salah sasaran. Dari salah satu pelaku terduga itu kita bawa ke rumah sakit, rekan-rekan. Kita bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ternyata itu bukan pelaku, rekan-rekan. Dia adalah tukang ojek yang diminta mengantar oleh terduga pelaku ke satu lokasi. Jadi setelah mengantar, dia tidak tahu, tiba-tiba di belakang ada teriak maling-maling, terus dia dimasak. Setelah kita mengamankan dari korban ini ke rumah sakit, Polsek Semampir mendapatkan laporan kedua bahwa terduga pelaku yang membawa lari sepeda juga dimasak di wilayah Simokerto. Polisi menyatakan proses hukum tetap berjalan dan menunggu kondisi terduga pelaku membaik untuk dimintai keterangan. Polisi mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi dan mengambil tindakan main hakim sendiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Bisa anggota Majelis Partai Demokrat Hinca Panjaitan menolak partainya dikaitkan dengan dalang dibalik tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Hinca pun menegaskan Roy Suryo sudah sejak lama tidak menjadi bagian dari partai berlambang bintang Mercy itu. Saya sudah sampaikan feeling saya mengatakan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi biar isunya yang seolah-olah Partai Biru, yang mendalangi ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya, jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin merespon pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Khozinuddin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan.
Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozzinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu penggiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma menyoroti keanehan yang terdapat di ijazah Jokowi. Nah, ini salah satunya adalah cap stempel yang dinilai menyalahi prosedur. Saya cuma menunjukkan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana, yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya. Ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru sangat kelihatan ya. Dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Artinya ini kan jelas ada persoalan besar terhadap prosedur. Ini yang asli, ya? Ini yang aslinya sudah dilihat. Bukan sebentar, Dokter. Ini yang asli, ini yang fotokopi. Ya, karena satu-satunya yang ditampilkan oleh Bareskrim hanya ini ya. Sekarang saya mengingat beberapa hari yang lalu Pak Joko Widodo sampaikan, Mas Dian Sandi, tolong ditampilkan yang Dian Sandi, Mas. Mas Dian Sandi sudah menemui saya. Dia menyatakan permintaan maaf karena dia mengupload ijazah saya, ya. Nah, inilah yang diupload oleh Mas Dian Sandi. Coba perhatikan, konsisten ya. Ini Mas Dian Sandi yang bilang bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Coba perhatikan dari capnya, konsisten ya dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim bahwa cap berada di belakang foto, ya. Artinya dari sini, dari bukti foto ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa ijazah ini tidak otentik. Itu kan hanya analisa dia yang tidak pernah melihat aslinya. Kalau di forensik kan tidak seperti itu keterangannya. Dan Pak Jokowi sudah menyerahkan untuk disita ijazah aslinya. Terus kalau kalian mau berdebat hanya untuk menginginkan bahwa pendapat kalian itu benar dan mengatakan bahwa kalian itu adalah menuduhkan dan pasti terbukti, sedangkan kalian sekarang posisi sebagai calon tersangka sudah naik penyidikan. Ya, nggak ada hubungannya. Kita sedang bicara ilmiah, Mas. Nggak, bukan. Ini siapa namanya kamu tuh? Kaitannya. Ini kita bicara ilmiah. Justru kan saya bukan bilang, soal seperti bahwa kita dijadikan sebagai nggak ada masalah. Ini memang betul-betul orang ini nggak ilmiah ya. Ketika orang ini nggak bisa diajak ilmiah. Iya. Dengan diam dulu. Kacau ini lawyer ini. Kacau. Dia menyadari dia akan lemah dan akan tersangka. Dia minta maaf. Kacau. Kita saya sedang menyampaikan sesuatu yang sangat ilmiah ya. Tapi dia ngomong. Ya, berkasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rosuryo terlapor sekaligus pakar telematika menuding Paiman Raharjo, Wamendes PDT 2023-2024 memiliki kios pengetikan di Pasar Pramuka pada tahun 1997
hingga 2022 dan masih aktif sampai tahun 2017. Nah, ini berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu langsung oleh Aiman Wicaksono. Benar Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025. Benar nggak? Betul. Ya. Di WA itu Pak Aiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman. Benar? Oh jangan Loh, dipotong. Jangan dipotong. itu kalimatnya kok jangan dipotong. Bukan, saya yang terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Sudah saya tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. Ini malah ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa malah konyol kamu tuh. Bahasa yang sangat sopan. Ini konyol ini. Karena ancaman memfitnah itu ada. Nggak ngerti ini. Undang-undang NTE, ujaran kebencian semua. Pak Aiman. Ya saya udah luruskan ya Pak Aiman. Anda katanya profesor ya katanya. Ya, nulis WA semacam itu sudah saya konsultasikan ke ahli bahasa bersertifikat. Itu ada bahasa yang intimidasi. Satu, saya selesaikan. Yang kedua, benar nggak setelah itu Anda mengakui dan Anda minta maaf ke saya pada WA berikutnya? Loh, saya jawab Mas ya. Ya nggak? Minta maaf nggak Anda? Iya betul. Nah, saya sudah. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut itu kan nggak sopan itu. Sebentar. Loh, terus Anda ngakui nggak kalau Anda pernah punya kios di Pasar Pramuka pengetikan tahun 97 sampai 2002. Tapi banyak sekali orang-orang di Pasar Pramuka dan itu sudah ada nama-namanya. Anda masih aktif di sana sampai 2015 masih nampak sampai 2017. Itu saja. Ya, silakan jawaban. Ya, gini Mas ya. Mas seorang dokter, tapi cara berpikirnya egois. Egoisnya apa? Saya kan dari awal kan ini, katakan saya begini, Mas, saya sudah melihat istri Pak Jokowi secara langsung mata kepala saya sendiri dan dari penjelasan. Lihat di mana? Maka, lo dengerin dulu tadi. Lihat di mana? Lihat di mana? Oh, di rumahnya saya. Tanggal berapa? Tanggal 3 April. Oke, nanti buktinya apa untuk lihat di tanggal 3 April itu? Tanya aja Pak Jokowi. Wah, orang kayak gitu ditanya. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwi Kian Gi. Ya, menurut Prabowo, Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaik. Bisa Presiden Prabowo Subianto tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat kemarin siang. Kedatangan Prabowo untuk memberi penghormatan terakhir kepada ekonom senior Kwi Kian Gi. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga almarhum Kwi Kian Gi. Prabowo mengisi buku tamu dan langsung menuju tempat persemayaman jenazah untuk memberikan penghormatan pada Kwi Kian Gi. Usai memberi penghormatan, Presiden Prabowo berbincang dengan keluarga Kwi Kian Gi dan duduk dalam satu meja di dalam ruangan duka RSPAD Gatot Subroto. Enggak, saya datang hanya untuk menghormati bela sungkawa ya Pak Kwik, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sementara itu mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ini meninggal dunia pada Kamis pagi.
Surya Dharma Ali tutup usia di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu pukul 4:25 waktu Indonesia Barat. Jenazah Menteri Agama RSB ini akan disemayamkan di Jalan Cipinang Cempedak 1 nomor 30 Jatinegara, Jakarta Timur. Mendiang Surya Dharma Ali rencananya dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Cikarang, Bekasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari rumah duka Surya Dharma Ali, kita bergabung dengan rekan Wenda Nura yang ada di sana. Ya, selamat pagi Wenda, silakan dengan informasinya. Ya, selamat pagi menjelang siang Togi, Zila dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari mantan Menteri Agama dan juga mantan Ketua dari P3 di kawasan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan memang tentunya suasana haru begitu terasa di rumah duka ini. Dan memang sejak pagi hari tadi pun terus-menerus kerabat, rekan kerja, teman, ataupun ada juga beberapa tokoh publik yang sudah mulai berdatangan hadir. Namun Togi, Zilah dan juga pemirsa, kami belum melihat adanya pejabat publik yang hadir. Hanya saat ini kami baru melihat adanya Ahmad Baidowi selaku komisaris PT ASDP Indonesia dan juga ada Anas Urbaning Group, dan kami belum melihat adanya pejabat lain yang sudah hadir. Dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah rumah duka dari Surya Dharma Ali. Jadi di dalam sana tadi Surya Dharma Ali pun sudah disolatkan, sebelumnya pun sudah dimandikan, dan beginilah suasana saat ini. Zilah, Togi dan juga pemirsa, bisa dilihat memang nampak dari keluarga ini tengah mempersiapkan baik untuk para tamu yang datang untuk melayat, untuk memberikan penghormatan terakhirnya, ataupun mempersiapkan nantinya untuk pemakaman. Dan Togi, Zilah dan juga pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa Surya Dharma Ali ini meninggal dunia pada pagi hari tadi sekitar pukul 4:18 pagi hari tadi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, dan almarhum akan dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Bekasi kurang lebih sekitar pukul 1 siang hari nanti atau setelah zuhur. Sementara demikian yang dapat kami informasikan. Kembali ke Anda, Togi, Zilah. Baik, terima kasih Wenda atas informasinya melaporkan langsung dari rumah duka dari mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pemblokiran rekening bank dormet atau rekening yang tidak digunakan transaksi picu kegaduhan di tengah masyarakat. Jangan kemana-mana, NSD akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.